Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengimport GNS3 VM ke dalam aplikasi GNS3. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa GNS3 atau Graphic Simulator Network merupakan salah satu simulator jaringan yang digunakan untuk membangun atau merancang sebuah topologi jaringan serta menjalankan simulasi atau konfigurasi perangkat jaringan gitu ya. Dari workstation sampai dengan router seperti Cisco, MikroTik, Juniper dan lain-lain gitu. Nah, untuk mendukung aplikasi GNS3 ini kita harus menggunakan yang namanya GNS3 VM. Jadi GNS3 VM server ini sangat direkomendasikan untuk dijalankan agar tidak mengganggu komputer fisik yang sedang digunakan gitu ya. Sehingga setiap image perangkat jaringan atau emulator akan dijalankan melalui GNS3 VM server. Nah, selain itu juga penggunaan GNS3 VM ini dapat mengurangi terjadinya error gitu ya pada aplikasi QEMU ketika menjalankan dua aplikasi sekaligus, yaitu dua aplikasi virtualisasi server. Nah, hal ini dikarenakan penggunaan virtual teknologi pada setiap aplikasi virtualisasi yang sudah aktif itu akan bentrok gitu. Sehingga akan muncul sebuah peringatan bahwa sudah terdapat aplikasi virtualisasi lainnya yang sedang menggunakan virtual teknologi tersebut. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka sangat direkomendasikan untuk menggunakan yang namanya GNS3 VM dalam sebuah jaringan gitu ya, menggunakan aplikasi GNS3. Nah, lalu gimana caranya nih kita mensinkronisasikan antara GNS3 VM ke dalam aplikasi GNS3? Let's go, kita config. Oke, sebelum kita menjalankan aplikasi GNS3 VM, di sini kita harus install dulu ya aplikasi virtualisasi, baik itu menggunakan VMware ataupun menggunakan yang namanya VirtualBox gitu. Nah, untuk video tutorial kali ini saya akan menggunakan aplikasi VMware Workstation yang bisa kalian download dan juga kalian install aplikasi tersebut di laptop ataupun komputer kalian. Nah, jika sudah terinstall, maka kita harus download dulu nih si virtual disk dari GNS3 VM tersebut gitu ya. Tapi sebelum kita mendownload, kita harus tahu dulu versi dari GNS3 yang sudah kita install di dalam komputer kita gitu ya. Jadi di sini kalian harus menjalankan aplikasi GNS3-nya dulu. Nah, ketika kalian menjalankan aplikasi GNS3, maka tampilannya jadi seperti ini ya. Oke, nah di sini kalian karena kita mau mendaftarkan atau mau mensinkronisasikan GNS3 VM ke dalam aplikasi GNS3 ini, ya berarti kita tidak membuat sebuah project gitu ya. Jadi kalian cancel aja. Oke, nah untuk melihatnya kalian tinggal klik di bagian Help, kemudian pilih di bagian About gitu ya. Nah, untuk melihat versi dari aplikasi GNS3 yang sedang kita gunakan. Nah, di sini kebetulan versi dari GNS3 yang saya gunakan itu adalah GNS3 2.2.20 gitu ya. Nah, nanti ketika kita mendownload si versi si GNS3 VM-nya itu harus sama dengan versi dari si GNS3 yang sedang kita gunakan gitu ya, dari aplikasi GNS3-nya. Oke, karena di sini udah tahu versi dari aplikasi GNS3 kita, maka langkah selanjutnya adalah kita download GNS3 VM-nya sesuai dengan versi yang kita gunakan. Gitu. Berarti di sini kalian buka browser, kemudian kalian ketikkan di sininya yaitu adalah download GNS3 GitHub. Nah, kenapa saya selalu mendownloadnya di GNS3 GitHub? Karena di GNS3 GitHub itu pasti banyak banget versi GNS3 dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan ketika kita download versi GNS3 yang dari websitenya pun, itu akan mengarahkan kita ke dalam GNS3 GitHub ini. Jadi kita nggak perlu lagi masuk ke dalam website dari GNS3-nya sendiri gitu ya. Biar kita nggak login juga. Oke, kalau misalnya udah tekan enter aja, nanti di sini akan ada link dari GNS3 GitHub-nya.
Nah, di sini kalian klik dari rilis Genestry GUI GitHub-nya gitu ya, dari Genestry yang ada di GitHub-nya. Oke, nah kalau misalnya udah, kalian tinggal cari versi dari Genestry VM, aplikasi Genestry yang kita gunakan gitu ya, harus disesuaikan. Nah, kebetulan yang saya miliki versinya itu adalah 2.2.20 gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, versi yang terbarunya itu adalah 2.2.23 gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa versi yang saya miliki adalah versi lawasnya gitu. Nah, untuk melihat versi-versi sebelumnya, kalian tinggal scroll aja di bawah. Nah, ini adalah versi-versi sebelumnya gitu. Nah, kebetulan yang versi yang saya gunakan adalah 2.20, berarti saya tinggal klik di bagian versi 2.2.20. Jadi kalian tinggal klik aja. Nanti kalian tinggal scroll ke bawah, dan ini harus disesuaikan ya dengan versi dari aplikasi Genestry-nya. Nah, kemudian kalian pilih Genestry VM sesuai dengan aplikasi virtualisasi yang sedang kita gunakan gitu. Nah, kebetulan yang saya gunakan itu adalah VMware Workstation. Berarti yang saya download adalah VMware Workstation. Nah, ini kalian tinggal klik aja. Nanti dia akan melakukan proses download gitu. Nah, kebetulan di sini saya sudah melakukan download ya dari versi Genestry VM. Ya, fungsinya biar video ini nggak terlalu lama gitu ya. Karena downloadnya pun agak lumayan besar, yaitu sekitar 600 megabyte ya. Agak lumayan lama. Oke, agak lumayan besar gitu ya. Oke, karena di sini saya sudah download, berarti saya nggak perlu download lagi gitu ya. Jadi kalian harus download dulu Genestry VM-nya sesuai dengan versi aplikasi Genestry-nya dan juga virtualisasi yang sedang kalian gunakan. Nah, kalau misalnya udah, nanti tampilannya jadinya seperti ini gitu ya. Nah, ini kalian ekstrak dulu karena dia formatnya adalah zip gitu ya. Ini kalian ekstrak dulu, tinggal kalian klik kanan, kemudian ekstrak here menggunakan aplikasi WinRAR. Kita tunggu sampai proses ekstraknya ini selesai. Nah, kalau misalnya udah selesai, nanti di sini ada sebuah virtual drive yang nantinya akan kita import ke dalam aplikasi virtualisasi, yang kebetulan yang di sini yang saya gunakan adalah VMware Workstation. Nah, cara untuk importnya nih, caranya ya kalian tinggal klik kanan, kemudian pilih Open With gitu ya. Nah, ini sesuaikan dengan versi aplikasi virtualisasi yang sedang kita gunakan gitu ya, yang kita download juga gitu ya. Nah, ini kebetulan yang saya gunakan adalah VMware Workstation ya, berarti yang diklik adalah VMware Workstation. Kita klik, nanti dia akan muncul ke bagian VMware Workstation-nya gitu ya. Nanti akan muncul langsung seperti ini, dan di sini kita diminta untuk melakukan import virtual machine dari virtual drive yang kita download sebelumnya. Oke, nah kemudian di sini di bagian bawahnya ini adalah nama dari virtual machine yang akan kita masukkan atau akan kita import ke dalam VMware kita gitu ya. Nah, ini bisa kalian rubah, terserah kalian gitu ya. Nah, kebetulan di sini saya nggak mau rubah, biar tahu kalau misalnya ini adalah Genestry VM gitu ya, buat aplikasi Genestry. Nah, kalau misalnya udah, kita tinggal klik di bagian importnya aja. Nah, setelah itu kita tunggu sampai proses importnya ini selesai dilakukan. Dan ini cukup memakan waktu ya, karena yang diekstrak juga lumayan besar. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau misalnya udah selesai diimport, maka di sini akan ada atau akan muncul VM baru, yaitu Genestry VM. Sesuai dengan apa yang kita import gitu ya. Nama yang kita gunakan juga sesuai dengan nama tersebut gitu. Nah, Genestry VM ini sudah muncul nih di VMware Workstation kita gitu. Nah, di sini kalian harus pastikan ya bahwa si Genestry VM ini sudah aktif, yaitu adalah virtual teknologinya. Nah, cara untuk mengaktifkannya, kalian tinggal klik di bagian prosesornya. Ini kalian klik dulu ya di VM Genestry VM-nya. Kemudian kalian klik di bagian prosesor. Kemudian di bagian virtual engine, nah ini kalian harus checklist nih. Virtual Intel VT-nya atau virtual Intel virtual teknologinya gitu ya. Ini harus kalian checklist. Kalau misalnya nggak di checklist, ya nanti nggak bakal bisa jalan gitu ya. Ini kalau misalnya belum di checklist ya kalian tinggal checklist saja. Oke, kalau misalnya di sini ternyata sudah di checklist ya berarti tinggal kita klik OK aja. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah baru kita melakukan yang namanya sinkronisasi dari aplikasi Genestry ke dalam Genestry VM-nya gitu ya. Nah, caranya gini.
kita buka dulu, kita balik lagi ke Genestry VM-nya, ke aplikasi Genestry-nya. Kemudian kita klik di bagian file, bukan bagian file ya, tapi di bagian edit, kemudian preference. Nah, kemudian pilih di bagian Genestry VM gitu. Nah, untuk mengaktifkannya atau untuk melakukan sinkronisasi ke dalam VMware Workstation kita, itu kalian checklist di bagian Enable the Genestry VM. Ini kalian checklist. Kemudian Virtual Engine. Nah, di Virtual Engine ini adalah aplikasi virtual yang kita gunakan gitu ya. Kalau misalnya di sini dibilang dari si aplikasi Genestry-nya sendiri bahwa sangat direkomendasikan menggunakan yang namanya VMware Workstation atau VMware Player gitu ya. Makanya di sini di video ini saya selalu menggunakan yang namanya VMware Workstation gitu. Nah, kalau misalnya kalian bisa milih ya, kalian bisa milih virtualisasi engine yang kalian ingin gunakan itu apa. Nah, di sini ada VirtualBox, ada Remote, ada Hyper-V gitu. Nah, terserah kalian mau menggunakan virtualisasinya seperti apa gitu ya. Nah, kebetulan karena yang saya gunakan itu adalah VMware Workstation, maka yang saya pilih adalah VMware Workstation. Nah, setelah itu dia akan melakukan sinkronisasi terhadap VM yang ada di aplikasi virtualization-nya gitu. Nah, dia akan melakukan sinkronisasi, maka di bawahnya di VM name-nya itu akan muncul nama-nama VM yang ada di dalam VMware Workstation gitu. Jadi kalau misalnya kita klik pasti akan sama seperti yang ada di VMware Workstation-nya, VM-nya gitu ya. Nah, kebetulan di sini karena untuk mensinkronisasikan Genestry VM, ya berarti kita kliknya yang di bagian Genestry VM. Kalau misalnya kalian rubah nama di Genestry VM yang waktu pas lagi kita import, ya kalian tinggal cari aja nama VM tersebut apa, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik aja, nah setelah itu di bagian portnya ini kita nggak rubah. Kemudian allocated CPU-nya juga nggak kita rubah, gitu ya. Nah, kemudian untuk penggunaan CPU dan RAM ini kita sesuaikan aja sesuai dengan memori yang ada di Genestry VM-nya gitu, dan juga sesuai dengan memori fisik kita gitu. Memori fisik kita itu berapa gitu ya. Nah, ini kita nggak rubah gitu ya, kita defaultnya aja. Nah, kalau misalnya udah kalian tinggal klik OK gitu. Nanti dia akan menjalankan si Genestry VM yang ada di VMware-nya gitu ya. Dia akan jalankan sampai proses bootingnya ini selesai. Maka kalau misalnya kita lihat di sini di Genestry-nya itu akan melakukan sinkronisasi gitu ya. Dan di sini juga ada tulisannya Genestry VM is starting. Artinya bahwa si aplikasi Genestry-nya ini sedang berjalan gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian VMware-nya, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini status dari Genestry yang ada di aplikasi Genestry ini sudah berwarna hijau ya, yang artinya bahwa aplikasi Genestry ini sudah melakukan sinkronisasi dari aplikasi Genestry ke Genestry VM gitu. Jadi setiap kita mau menjalankan emulator seperti MikroTik, Juniper ataupun Cisco itu menggunakan Genestry VM. Jadi VM-nya itu dijalankan di Genestry VM, bukan lagi di aplikasi Genestry gitu ya. Dan kalau misalnya kita stop si aplikasi Genestry-nya, ketika kita stop, maka si Genestry VM-nya juga akan terstop juga gitu, akan keluar juga gitu ya. Oke, dari hasil konfigurasi yang kita lakukan dapat disimpulkan bahwa kita dapat mensinkronisasikan antara aplikasi Genestry dengan Genestry VM yang nantinya dapat digunakan sebagai tempat untuk emulator perangkat jaringan yang nantinya kita bikin atau kita buat desainnya menggunakan aplikasi Genestry. Oke, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat belajar dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.